Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalela Andrian, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran menurut rumpun. Model pembelajaran menurut rumpun ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Yang kedua, rumpun model pembelajaran sosial atau interaksi sosial. Yang ketiga, rumpun model pembelajaran personal atau individual. Dan yang keempat, rumpun model pembelajaran sistem perilaku. Sebelumnya di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran. Menurut Sukamto dan kawan-kawan dalam Nurul Wati tahun 2000, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan bagi para pengajar dalam merencanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang dibagi 4 tadi, yang pertama, rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Dalam rumpun ini bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu cara-cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, mengenali masalah, dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut, serta mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menangani masalah tersebut. Model dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan intelektual, dan penekanan konsep serta informasi yang berasal dari disiplin ilmu serta akademis. Jenis model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun pengolahan informasi ada 7. Di antaranya, yang pertama, berpikir induktif, yang kedua, latihan inquiry, yang ketiga, konsep attainment, yang keempat, strategi mengingat dan menerima informasi, yang kelima, perkembangan kognitif, yang keenam, advanced organizer, dan yang ketujuh, sinestetik. Rumpun model pembelajaran yang kedua yaitu individual atau personal. Pada rumpun ini memfokuskan pada pengembangan pribadi. Pada model ini juga menekankan pada proses mengkonstruksi dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Beberapa jenis model dalam rumpun ini diantaranya pengajaran non-direktif, latihan kesadaran, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Rumpun model pembelajaran yang ketiga yaitu rumpun model pembelajaran sosial. Model-model pembelajaran rumpun sosial itu menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Kedudukan belajar di sini adalah bahwa perilaku kooperatif tidak hanya merupakan pemberi semangat rasional, tetapi juga intelektual. Sebaliknya, tugas-tugas yang sering dilakukan dalam kehidupan sosial dapat dirancang untuk meningkatkan belajar. Beberapa jenis model pembelajaran dalam rumpun sosial diantaranya partner in learning atau kerja kelompok, yang kedua penelitian jurisprudensial, yang ketiga role playing atau bermain peran, yang keempat latihan laboratoris, dan yang kelima penelitian ilmu sosial. Rumpun model pembelajaran yang keempat yaitu rumpun model pembelajaran sistem perilaku. Model-model pembelajaran dalam rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku, seperti teori belajar, teori sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model pembelajaran ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi. Lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi ini menguatkan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Jenis model pembelajaran pada rumpun sistem perilaku ini ada 4. Di antaranya yang pertama masterly learning atau belajar tuntas, yang kedua pembelajaran langsung, yang ketiga belajar kontrol diri, yang keempat latihan pengembangan keterampilan dan konsep,
Dan yang kelima, latihan asertif. Dari berbagai definisi tentang pengertian model disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh seorang guru dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam menghadapi era pendidikan yang semakin maju, para guru dituntut untuk mempunyai kerangka pembelajaran yang paling efisien untuk digunakan dengan menerapkan rumpun atau model pembelajaran yang telah disediakan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi. Keempat rumpun tersebut memiliki berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.